Halo Leo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Leo untuk 2020 Desember ya, Desember 2020. Dan ini adalah video mengenai cinta asmara dan hubungannya, love relationship ya. Dan mungkin kadang-kadang walaupun udah dibikin covernya gitu ya, love relationship, cinta asmara. Kadang-kadang ada orang yang, ngomongin cinta, lah itu videonya udah jelas banget kayaknya. Di situ ngomongin apa gitu kan ya, kadang-kadang ada orang yang memang ya nggak pengen aja kali ya baca ya. Atau susah banget kayaknya baca satu kata gitu. Jadi ya nggak apa-apa ya. Kalau kalian ingin lihat pembacaan general mengenai karir, pekerjaan, hidup dan lain sebagainya, itu bisa kalian lihat di pembacaan mingguan karena aku banyak membahas di situ mengenai hal lain. Walaupun mungkin kadang-kadang ya kalau misalnya energinya memang kenceng di dalam masalah percintaannya juga akan keluar. Tapi untuk bulanannya aku hanya membuat untuk yang love relationship ya. Dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya kan tinggal gampang ya sebenarnya kalau pengen pembacaan karir atau segala macam tinggal carilah reader yang lain yang membacakan hal tersebut. Banyak kok yang bagus-bagus. Begitu. Oke, tapi pastinya aku yakin bahwa banyaknya, hampir semua sebenarnya ngerti gitu. Cuman ada kadang-kadang mungkin yang kalau nggak dijelasin nggak ngerti. Dan aku akan selalu ingatkan sebelum kita masuk ke dalam readingan bahwa readingan ini adalah readingan general, umum. Tidak ada nama kalian di situ dan bukan untuk individu. Jadi bukan private reading, bukan personal reading. Jadi jangan terlalu dibaperin, jangan terlalu, ya pokoknya bawa santai lah ya. Ini readingan general. Jadi jangan dipaksain. Kalau nggak cocok dengan readingannya, dengan tarot readernya, dengan style tarot readernya, sok atau move on ya. Cari yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Tapi aku senang sekali, kadang-kadang ada yang banyak malah gitu ya, nggak resonate sih Kak, tapi aku pengen dengar aja. Aduh senang banget. Welcome, welcome, welcome ya. Oke, ini adalah untuk Leo. Kalau menyangkut orang lain bisa vice versa ya Leo ya. Kita akan mulai dari yang single dulu, baru nanti kita lanjut ke yang couple-nya. Timestamp ada di bawah, silakan dicek supaya bisa langsung menuju pembacaan untuk kalian. Oke, Leo, single. Oh, ada dua kartu. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik. Seven of Swords. Oke, di sini aku melihat kamu tidak mau lagi berinvestasi dalam bentuk apapun untuk orang yang hanya melakukan hal-hal yang merugikan kamu. Orang yang memanfaatkan kamu, orang yang nggak bisa memegang janji, orang yang suka bohong, orang yang suka tebar pesona sana-sini, orang yang suka ghosting. Segala hal yang merugikan kamu, aku lihat di sini kayaknya kamu udah, gua nggak mau lagi. Siapa lah yang mau? Ya pastinya nggak mau. Tapi yang aku lihat di sini kamu ingin meninggalkan satu situasi karena kamu sudah tidak mau lagi ikut campur mengambil apa ya, become part of that situation gitu loh. Jadi menjadi bagian dari situasi tersebut dan di mana ini adalah hubungan mengenai masalah cinta-cinta dan asmara, berarti ada satu situasi bersangkutan dengan seseorang yang kamu ingin tinggalkan gitu loh. Dan ini ya pastinya karena ini adalah readingan single gitu ya. Berarti memang tidak ada status yang jelas. Hubungannya pun mungkin tidak ada statusnya.
Cuman bisa jadi buat beberapa dari kalian, apa ya, walaupun tidak ada status, mungkin ada satu hal yang mengikat, satu hal yang membuat dekat, atau ya hubungan dengan keuntungan masing-masing, ya. Friend with benefit, teman dengan keuntungan-keuntungan saling menguntungkan. Jadi ada kebutuhan, yang satu suka ada temennya, yang satu bisa ada yang, apa ya, yang ngerasa ada di perhatian, tapi nggak ada status yang jelas. Dan aku lihat di sini, ya kamu akhirnya melihat bahwa kerja keras kamu, upaya kamu, segala sesuatu yang kamu lakukan, itu tidak berjalan seperti apa yang kamu inginkan, menghasilkan juga apa yang kamu inginkan. Dan aku melihat di sini kamu berhubungan dengan seseorang yang suka memaksa, yang gampang marah, ya, emosinya meledak-meledak. Dan aku melihat di sini bisa jadi buat beberapa dari kamu adalah orang lain di dalam hubungan seseorang. Pihak ketiga di dalam hubungan seseorang. In another words, ya, di dalam kata lain adalah buat beberapa dari kalian bisa jadi kalian ini berhubungan dengan orang yang sudah mempunyai hubungan dengan orang lain. Cuman yang aku lihat di sini itu bukannya kamu tidak tahu, tapi tahu. Atau ini adalah kebalikan, ya, karena ini bisa vice versa. Ya, kamu sebenarnya, ya pada awalnya mungkin sama-sama happy, sama-sama senang, sama-sama merasa bahwa ya kita senang-senang ajalah dan tahu maksudnya batasan-batasan gitu ya. Dan buat kamu yang tidak seperti ini berarti bukan readingan untuk kamu. Tapi aku ini baca yang memang ceritanya seperti ini. Pada awalnya semua baik-baik saja gitu loh. Dan udahlah fun-fun aja, nggak main perasaan gitu loh. Rasanya kayak gitu. Nggak main perasaan. Pokoknya jangan deh, jangan baperan gitu loh di dalam hubungan ini dengan si orang ini. Pokoknya teman-teman aja, dibawa santai aja, dibawa happy aja, dan tidak saling mengharapkan satu sama lain. Cuman di dalam satu poin, terkadang hubungan yang seperti itu tidak bisa juga dikendalikan. Yang namanya perasaan. Lama-lama ngobrol, aduh dia yang tahu tentang gue, dia yang tahu segalanya. Di saat kamu mulai merasa nyaman dan merasa bahwa orang itu bisa mendengarkan kamu tanpa ngejudge kamu, mereka bisa bikin kamu jadi apa adanya dan bicara apa adanya, apa aja yang gue pengen gue bisa ngomongin, gue bisa nggak perlu ditoto-toto, nggak perlu ditahan-tahan, nggak perlu kendali-kendali kontrol gitu ya. Itu kan rasanya enak sekali. Saat merasa gue bisa jadi apa aja dan gue bisa ngelakuin apa aja bahkan yang orang lain nggak tahu gitu. Itu lama-lama membuat satu kenyamanan. Saat mulai rasa nyaman, saat kita punya satu beban atau satu masalah atau yang ada kita akan datang ke tempat orang yang kita nyaman. Dan itu mulai berlangsung gitu loh. Itu mulai muncul rasa-rasa yang tidak bisa dikendalikan itu. Mulai punya pengharapan, tapi mungkin berusaha untuk jangan sampai
Jangan sampai ketahuan, karena kalau sampai ketahuan, ini bisa merusak hubungan antara kamu dan dia, gitu ya. Dan ini hubungannya memang tidak ada status, teman-teman saja, ngobrol bareng, bercanda-bercanda bareng, ngobrolin masing-masing lah, gitu loh. Dan kamu ngerasa sebenarnya comfortable sekali gitu loh, nyaman sekali di dalam hubungan kamu ini, ngerasa ya nggak ada beban, nggak ada semuanya bebas-bebas gitu ya. Cuman yang satu sudah mulai main perasaan, kalau yang aku lihat di sini. Mulai main perasaan. Buat beberapa dari kamu aku lihat di sini, bisa jadi ini adalah orang di dalam yang satu kerja dengan kamu. Tapi ya, ada orang lain. Ada orang lain yang tidak tahu sama sekali dengan apa yang terjadi gitu ya. Cuman ya itu, yang satunya mulai punya rasa. Mulai punya rasa, tapi pihak yang satunya lagi nggak mau gitu loh. Nggak mau sampai terbawa perasaan, mungkin karena dia merasa bahwa apa yang gue milikin sekarang sama ini orang udah cukup dan udah enak, udah nyaman, udah begini aja. Nanti kalau misalnya ada segala macam campur aduk dengan hal cinta dan lain sebagainya, malah jadi berantakan, dan itu yang ditakutin. Jadi yang satu berusaha menahan rasanya, berusaha untuk tetap tenang, berusaha untuk tetap cool gitu ya. Enggak kok, gue nggak ada perasaan sama lo, nggak ada. Kita asik aja, kita temenan aja. Ya, mulai ada harapan. Cuman satunya lagi, seperti orang nggak terlalu mau banyak mikir, ya, nggak terlalu mau banyak mikir. Carefree, tidak pedulian. Dan mungkin ya mereka sibuk sendiri dengan dirinya dia, dengan kesibukannya dia. Happy-happy sendiri. Tapi ada orang yang menaruh perhatian dan menaruh perasaan sama orang ini. Dia sebenarnya pengen punya hubungan yang lebih gitu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini hanya teman dekat gitu ya, teman dekat, teman yang suka ngobrol, teman yang bisa ngobrol apa aja lah, ngebahas apa aja, dan mereka itu sebenarnya punya perasaan. Cuman perasaan ya, semua orang punya perasaan, tapi dia punya perasaan khusus terhadap kamu. Cuman bisa jadi kamunya ini karena terlalu asik sendiri, kamu tidak terlalu aware kalau orang ini punya rasa. Tapi yang aku lihat di sini, kamu sendiri masih mau menikmati. Masih mau menikmati kebahagiaan, masih mau happy-happy, masih mau fun, masih mau main, masih mau bebas. Nah, masih mau bebas dan menikmati kesendirian kamu. Nggak terlalu banyak mikir tentang masalah cinta-cintaan. Tapi orang ini punya satu harapan yang besar sekali. Gitu. Oke, Leo, ini adalah untuk kalian. Terima kasih sudah nonton. Kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Leo, ini adalah untuk kalian yang berpasangan ya. Leo berpasangan. Pembacaan untuk Desember 2020. Leo. Oke. Kita punya Eight of Pentacles, kita punya The World card. Dalam keadaan terbalik. Kamu sedang berupaya dan mengusahakan
sesuatu ini dalam hubungan kamu. Four of Cups dan Queen of Pentacles. Ada seseorang di dalam hubungan ini yang bisa jadi terlihat sudah kehilangan interest gitu loh. Sudah kayak kelihatannya udah hilang selera gitu ya, ataupun mungkin saat berada bersama pasangannya, dia terlihat ogah-ogahan, rasanya seperti cuman raganya aja yang ada di sini, tapi pikirannya melayang-layang di tempat lain seperti orang ini, ya. Jadi ada sesuatu yang dia fokuskan, gitu loh. Ada yang menarik perhatiannya, ada yang dia sedang pikirin, ada satu beban mungkin dalam pikirannya, dan mungkin itu bersangkutan dengan masalah finansial ya. Buat beberapa dari kalian ini ada masalah finansial, dan mungkin juga dia merasa ya itu harus memperbaiki itu, dan dari mana gue harus dapat support dan lain sebagainya. Kurang lebih kok sama ya ini Leo sama yang single dengan yang couple-nya. Karena ini kartu-kartunya yang kebuka ini hampir juga keluar di dalam yang single. Walaupun decknya berbeda loh. Aku melihat di sini sebenarnya ada hal mengenai keluarga. Keluarga itu banyak ya, maksudnya orang tua kah, saudara, ipar, dan lain sebagainya. Buat kalian yang sudah berkeluarga, maksudnya udah masuk ke dalam pernikahan, yang menjadi satu beban, dan mungkin itu juga yang menjadi beban di sini, di mana orang yang kamu harapkan memberikan support itu tidak mau memberikan support kepada kamu, sehingga itu menjadi satu beban gitu loh. Buat beberapa dari Leo, tentunya nggak semua ya. Tapi yang aku lihat untuk beberapa dari kalian, ada hal mengenai bidang lain yang mengkonsumsi sekali pikiran-pikiran kamu, dan itu yang sedang kamu fokuskan, itu yang sedang kamu konsentrasikan, itu yang menjadi beban-beban dalam pikiran kamu. Dan itu membuat kayak kamunya di dalam hubungan kamu pun jadi mungkin terlihat dingin, atau mungkin terlihat ogah-ogahan, mungkin terlihat nggak ada perhatiannya, nggak ada perasaannya, dan ini bisa jadi orang yang berhubungan dengan kamu tuh banyak mempertanyakan hal tersebut, banyak mungkin, curiga, punya asumsi-asumsi, jangan-jangan kamu lagi ngapain, jangan-jangan kamu, gimana. Cuman yang aku lihat di sini, ini lebih kepada kehidupan kamu, kepada pekerjaan kamu, kepada, keluarga kamu yang banyak memberi mungkin beban pikiran gitu ya. Dan ini membuat kamu fokusnya tidak di dalam cinta-cinta ini gitu. Cuman jadinya, orang yang bersama kamu melihat satu ketidakjelasan dan satu ketidakmengertian pastinya. Dikarenakan mungkin juga kamunya, karena sibuk, karena banyak yang harus kamu handle, kamu mungkin jadi tidak punya waktu, dan kamu juga males ngomonginnya. Ya kadang-kadang ada orang yang suka membagi masalahnya, membagi beban pikirannya kepada orang lain, tapi ada orang-orang yang memang kalau lagi banyak hal yang dia lagi, jelimet di dalam kepalanya, dia memilih untuk fokus dulu, kerjain dulu, karena dia nggak pengen, ngebebanin orang yang bersama-sama dia, ataupun dia nggak pengen, ngebuang waktu hanya untuk ngomongin itu kadang-kadang, ataupun tidak mau jadi malah ribet, karena nanti ada yang ikut campur, itu juga bisa gitu. Tetapi yang menjadi fokus kamu adalah pada saat ini kamu merasa seperti tidak punya power. Tidak punya power dengan situasi dan kondisi kamu, tidak punya mungkin, satu kekuatan dan satu, eee, apa ya, ya itu mungkin membuat kamu jadi gampang marah gitu ya, gampang marah, ngerasa mungkin stuck, jadi mungkin jadi sensi gitu ya.
Karena hal mengenai keuangan, mengenai pekerjaan yang aku lihat di sini. Karena aku lihat ada rasa stuck, ada perasaan stuck di sini. Dan bisa jadi buat beberapa dari kamu sedang mengusahakan mengusahakan perbaikan dalam hubungan kamu. Karena di sini juga ada Ace of Cup, ya. Tetapi situasi di dalam hubungan kamu ini arahnya juga masih belum jelas. Dan kamu rasanya tidak punya satu kekuatan untuk merubah situasi. Banyak hal yang membuat hubungan kamu ini jalan di tempat. Walaupun diusahakan, progresnya itu kamu rasanya mentok gitu loh. Ada 5 of Cup, ada 9 of Cup, ada the Hangman. Ya kan stuck, banyak rasa stuck, rasa digantung, nggak kemana-mana. Tapi yang aku lihat, energinya beratnya tuh lebih ke kehidupan dan lain-lain yang itu. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah mengenai hubungan yang juga menggantung dan nggak kemana-mana. Walaupun kamu berusaha, mungkin buat beberapa dari kamu jadi kayak bucin gitu ya. Tapi kok kayaknya apa yang gue harapkan dari hubungan ini itu nggak terwujud. Dan aku lihat di sini mungkin ada sesuatu di masa sebelumnya yang mengakibatkan hal ini terjadi. Dan kamu menyesali hal tersebut gitu ya. Mungkin kamu menyesali tentang apa yang kamu perbuat atau orang itu perbuat. Tetapi ada satu hal yang membuat kamu tuh jadi susah mikir. Jadi susah mikir dan itu berpengaruh juga terhadap emosi-emosi kamu gitu ya. Mungkin kamu berhubungan dengan orang yang juga nggak jelas, yang bikin kamu pusing. Ada masalah keluarga di sini. Buat beberapa dari kamu ini ada perbedaan status, background, dan lain sebagainya. Tapi ada sesuatu yang mencolok sekali. Buat beberapa dari Leo, aku lihat kalian melihat bahwa perbedaan ini tuh kadang-kadang membuat kamu mungkin merasa kecil hati, merasa hilang percaya diri, merasa hal-hal seperti itu. Dan kamu mungkin berusaha untuk membuktikan bahwa gue juga bisa, gue juga mampu, gue juga hal seperti itu, gitu loh. Dan aku lihat di sini ya, sebenarnya orang yang sedang bersama kamu ini dia tuh sedang seperti ia juga sebenarnya ingin mencari cara bagaimana hubungan ini bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki dengan mungkin menyalakan lagi kehangatan di dalam hubungan ini. Dia berusaha menawarkan banyak hal ke kamu. Tapi mungkin sebagai kamu gitu ya, sebagai Leo, pride itu agak ya untuk menerima bantuan, untuk menerima support, untuk menerima hal-hal seperti itu agak sulit gitu loh. Untuk kamu bisa dengan gampang oke gitu. Karena aku ngelihat orang yang di sini,
banyak berusaha gitu loh, banyak berusaha gimana caranya supaya nggak menyakiti, menyinggung, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin ini masalah ada pihak keluarga yang menyakiti pride kamu, menyakiti harga diri kamu. Gitu loh. Bisa jadi ya itu tadi, status berbeda, apa berbeda ya, sehingga mungkin di satu pihak ngerasa bahwa, ini nggak cocok, ini kurang, ini apa gitu ya, dan itu menyinggung perasaan. Di mana sebenarnya pasangannya sendiri tidak mempunyai perasaan seperti itu. Dia tidak punya masalah dengan mensupport, dia tidak punya masalah dengan, mungkin membantu dan mendukung dengan, apa ya, bentuk apapun kalau yang aku lihat di sini. Bahkan aku lihat ya dari energinya berusaha untuk gimana caranya me me apa ya, mendukung dan membuat situasi ini dapat diperbaiki. Tapi ada orang yang seakan-akan tidak menyetujui gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah seperti, apa ya, figur ayah gitu ya, atau orang tua yang membuat jalan kamu, jalan hubungan kamu itu jadi punya satu hambatan yang besar. Tapi buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ada seseorang yang yang suka meng-abuse power-nya. Jadi ngelunjak gitu loh. Jadi kalau orang dibaikin sama pacarnya, pasangannya ya, suami istri gitu ya, dan dia merasa bahwa pasangannya baik, pasangannya sayang sama dia, pasangannya nggak mau kehilangan dia, sehingga dia seperti jadi melakukan hal yang semena-mena gitu loh. Hal yang semena-mena dan kadang-kadang mungkin ngomong nggak tahu aturan, eee, dan banyak menyakiti. Dan dengan dasar alasan, "Gua lagi sibuk, gua lagi pusing, gua lagi banyak tekanan, gua lagi ini, gua lagi itu dibikin jadi kayak pemakluman agar dia bisa melakukan atau bicara apa saja tanpa peduli perasaan orang lain. Rasanya seperti itu yang aku lihat. Dan ini secara apa ya, langsung tidak langsung, baik orang itu mau bicara atau tidak, itu menyakiti sebenarnya hubungannya. Dan dia mungkin berusaha untuk membantu membantu membantu, tapi dia berusaha untuk memberikan apa yang dia bisa, tapi yang aku lihat, pihak yang satunya lagi, ini karena bisa terbolak-balik, pihak yang satunya lagi itu tidak tidak bisa melihat itu, gitu loh. Ada satu pihak yang berusaha sebaiknya, sebaik-baiknya maksudnya, untuk memberikan apapun yang dia bisa, supaya hubungan ini bisa berjalan dengan baik, bisa dijalani dengan selaras, harmonis, dan lain sebagainya. Tapi ada satu orang yang selalu ngerasa ngerasa apa ya, segala sesuatunya dikomplain gitu kan ya, segala sesuatunya nggak cukup, selalu ngerasa, eee, paling menderita, selalu ngerasa menjadi victim. Orang ini selalu play victim kalau yang aku lihat di sini, play victim. Selalu ngerasa hidupnya yang paling sengsara, yang paling, apa ya, yang paling susah, yang paling berat masalahnya dan lain sebagainya. Dan dia dengan pikiran-pikirannya itu, dengan cara dia melihat hidupnya seperti itu dan dirinya dan hubungannya dan sebagainya, walaupun si pasangannya berusaha sebaik-baiknya, itu nggak dilihat. Ya buat dia itu semuanya nggak ada. Dia bahkan nggak melihat bantuan orang, adanya orang, apa segala macam. Karena apa? Pikirannya tertutup dengan hal-hal negatif. Gitu. Jadi ya ini yang banyak membuat hubungan ini ya nggak bisa berjalan dengan baik gitu loh. Banyak stuck-nya, banyak diemnya, banyak banyak ketidakjelasannya. Karena pihak ini
selalu memperumit masalah. Nah, memperumit segala hal. Dan mungkin pasangannya tuh sebenarnya pengen menjalin hubungan yang lebih, mempunyai keluarga, berkeluarga gitu ya dengan orang ini. Mau membawa komitmen ke tahap yang lebih serius lagi, yang lebih dalam lagi. Cuman dikarenakan orang ini tidak dengan dengan ketidakpercayaan dirinya dan dengan segala sesuatu kepesimisan dia, itu membuat hal ini ya nggak bisa kecapai. Karena dia takut, karena dia ngerasa belum siap, karena dia ngerasa apa yang ya belum stabil, belum cukup, belum segala macam. Dia masih selalu belum siap. Walaupun si orang ini mau mengambil sebagian, maksudnya beban lo, gue dukung, gue support, gue juga bisa, kita sama-sama, kita saling, kita berjuang bareng-bareng. Orang ini tidak mau, gitu loh. Terlalu banyak tapi, itu. Begitu, ya. Baik ini dari sisi kamu, ataupun ini adalah sisi orang yang bersama kamu. Oke Leo, yang aku lihat di sini energi yang kencang itu adalah Aries, Capricorn, Taurus, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius. Yang kencang itu, kalau yang aku lihat, yang kencang-kencang. Tapi mereka tidak harus seperti itu, ya. Tidak harus. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Semoga bermanfaat. Maaf kalau tidak resonate. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.